Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat brownies yang hanya menggunakan satu butir telur aja, tanpa menggunakan mixer, tanpa menggunakan oven, untuk rasanya enak, nyoklat, dan super moist. Cocok juga dijadikan untuk ide jualan. Satu resep ini menghasilkan 2 buah mika seperti ini. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita lelehkan margarin sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Di sini cukup menggunakan api paling kecil dan sambil diaduk. Setelah setengah bagian margarinnya meleleh seperti ini, boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk hingga meleleh semuanya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Boleh kita sisihkan dulu dan tunggu hingga dingin. Lanjut, kita buat adonan. Pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan. 1 sendok makannya ini setara 15 gram. Lalu tambahkan perasa vanila seperempat sendok teh atau secukupnya. Dan ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Untuk waktunya sekitar 2-3 menit ya teman-teman, hingga sedikit mengembang dan berubah warna sedikit lebih pucat. Setelah kurang lebih 2 menit hasilnya seperti ini. Kemudian kita tuang susu cair sebanyak 300 ml. Di sini aku menggunakan 1 bungkus susu bubuk kemasan 27 gram. Kemudian aku tambahkan dengan air. Dan lanjut ini kita aduk hingga gulanya larut. Untuk susu cairnya bisa menggunakan susu UHT full cream atau susu kental manis yang ditambahkan dengan air. Dan setelah gulanya larut, lanjut kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Nah, seperti ini. Sebelum kita tambahkan, jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 20 gram atau setara kurang lebih 2,5 sendok makan. 1 sendok makannya setara 8 gram. Dan ini boleh kita tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini, karena biasanya kalau coklat bubuk ada yang menggumpal ya. Kemudian tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Nah, ini untuk bahan keringnya udah cukup. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya mulus. Setelah adonan tercampur rata dan mulus seperti ini, selanjutnya kita tuang margarin yang udah kita cairkan di awal tadi. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman, agar tidak ada margarinnya yang mengendap. Nah, seperti ini, dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuang 1 sendok teh perasan jeruk lemon. Kalau nggak ada, boleh pakai jeruk nipis atau cuka makanan. Dan ini lanjut kita aduk menggunakan spatula. Pastikan semua bahan sudah tercampur rata dan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Setelah tercampur rata, lanjut kita bagi adonannya ke dalam 3 wadah seperti ini. Jadi 2 wadah sama rata dan 1 wadah kecil, ini jumlahnya sekitar 8 sendok makan. Kemudian kita tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Jadi ini untuk lapisan yang tengah ya teman-teman.
Dan boleh kita tambahkan sedikit pasta coklat, kira-kira setengah sendok teh, atau secukupnya, sesuaikan dengan selera. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini untuk adonannya udah selesai. Lanjut kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang persegi seperti ini. Ukurannya 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja. Kemudian lapis dengan kertas roti seperti ini. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong tanpa dioles apapun ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut kita tuang adonannya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk agar tidak ada bahan yang mengendap. Nah, seperti ini. Boleh kita ratakan permukaan atasnya agar perlapisannya bagus ya. Dan kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, buka penutup kelakat. Dan lanjut kita tuang untuk adonan yang ditambah dengan susu kental manis. Jadi ini untuk lapisan tengahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaannya bisa rapi dan gak bergelombang. Dan ini kembali kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, buka penutup kelakat dan lanjut kita tuang sisa adonannya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa juga diratakan permukaan atasnya agar rapi dan datar. Jadi nanti bagus hasilnya teman-teman. Dan ini kembali kita kukus selama kurang lebih 30 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 30 menit dikukus, ini hasilnya. Alhamdulillah sudah matang. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari kelakat. Selagi masih panas, ini langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kemudian kita beri alas dan dibalik. Karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Lalu kita lepaskan loyangnya. Tuh, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lepaskan juga kertas rotinya. Dan ini kita biarkan hingga browniesnya dingin. Setelah browniesnya dingin, lanjut kita hias. Di sini aku oles menggunakan buttercream. Beri secukupnya aja, boleh disesuaikan dengan selera. Kalau udah, lanjut kita potong. Di sini aku potong browniesnya menjadi 2 bagian. Untuk ukuran boleh sesuai selera ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita beri topping. Di sini aku pakai toppingnya keju parut, mesis coklat, dan meses pelangi. Untuk topping boleh sesuai selera. Nah, kalau udah selesai, boleh kita tambahkan selai stroberi di atasnya seperti ini. Tuh, jadi lebih cantik dan manis ya. Walau hanya menggunakan 1 butir telur aja, hasilnya bagus banget. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika persegi panjang seperti ini. Jadi terlihat lebih cantik, higienis juga, serta bisa menambah harga jual. Untuk rasanya ini enak, super nyoklat dan moist banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.